Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Narmada Desa Putra, dengan NIM 1219145 dengan program studi Ekonomi Syariah kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis pasar dan biaya produksi UMKM, yaitu Sate Madura CID. Mungkin kita akan langsung saja masuk kepada pembahasan. Nah, untuk topiknya sendiri kita memiliki beberapa pembahasan, yaitu yang pertama pengertian mengenai UMKM, yang kedua biaya dalam Islam, lalu ada jenis-jenis pasar, yang keempat ada mengenal Sate Madura CID, yang kelima analisis produk dan pasar, yang keenam analisis biaya produksi, dan yang ketujuh yaitu kesimpulan. Oke, kita akan langsung masuk pada pengertian UMKM. UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Nah, usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi jenis kegiatan ekonomi yang paling menjadi banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai tumpuan dalam memperoleh pendapatan untuk kelangsungan hidupnya. Peranan UMKM dalam perekonomian bukan hanya sebagai penyerap tenaga kerja, tetapi juga mampu memperkenalkan berbagai produk lokal ke dunia internasional. UMKM sangatlah penting keberadaannya di Indonesia karena selain dapat menambah pendapatan masyarakat, juga dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Oke. Di sini ada beberapa kriteria UMKM, itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu mikro, kecil, dan menengah. Mikro sendiri yaitu usaha yang memiliki keuntungan dari usahanya sebesar 300 juta rupiah dan memiliki aset atau kekayaan bersih minimal sebanyak 50 juta rupiah. Contohnya di sini yaitu seorang pedagang tas yang masih merintis usahanya. Oke, lalu pada kriteria kecil yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih sebesar 50 juta rupiah dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai 500 juta rupiah. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya setara dengan antara 300 juta sampai paling banyak 2,5 miliar. Contohnya di sini yaitu usaha cuci mobil yang dimiliki seorang pengusaha. Lalu selanjutnya yaitu pada kategori menengah. Pada kategori menengah ini, keuntungan yang dicapai adalah sebesar 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar rupiah dalam satu tahun. Sementara kekayaan bersih yang dimiliki oleh usaha menengah adalah sebesar 500 juta dalam satu tahun. Pada contohnya yaitu sebuah usaha UMKM Food and Beverage, ini Haus yang kini mulai menjadi usaha menengah atas. Jadi kita akan lanjut pada pembahasan biaya dalam ekonomi Islam. Biaya dalam Islam kaitannya dengan proses produksi ialah biaya-biaya yang dikorbankan mengenai untuk menghasilkan suatu produk, termasuk di dalamnya adalah biaya untuk membeli bahan baku dari produk, biaya gaji karyawan, dan lain sebagainya. Akan tetapi yang membedakan biaya secara Islami dengan biaya-biaya produksi pada umumnya adalah konsep halal dan haram di dalam biaya itu sendiri. Nah, menurut ajaran agama Islam, segala bentuk aktivitas manusia dalam bermuamalah tidak boleh mengandung unsur maghrib, yaitu maisir, gharar, dan riba. Segala bentuk aktivitas yang dilakukan sebagai seorang muslim harus bisa menghindari aktivitas mengandung ketidakjelasan atau gharar, penipuan atau maisir, dan menghindari transaksi yang mengandung unsur riba atau bunga. Oke, next. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan jenis-jenis pasar. Menurut William J. Stanton, pasar sendiri didefinisikan sebagai sekumpulan orang
yang memiliki keinginan untuk puas, uang yang digunakan untuk berbelanja, serta memiliki kemauan untuk membelanjakan uang tersebut. Nah, untuk jenis pasar sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya meliputi penjual dan pembeli dengan jumlah banyak. Harga itu sendiri sudah ditentukan oleh pasar yang ada di dalamnya. Nah, untuk penentuan harga sungguh-sungguh terjadi berdasarkan penawaran dari produsen serta permintaan dari konsumen. Nah, untuk pasar persaingan tidak sempurna adalah eh, bentuk pasar yang hanya meliputi sedikit penjual, namun pembelinya sangat banyak. Harga pada pasar tersebut ditentukan oleh penjual barang tersebut. Nah, bisa kita lihat contohnya dari pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopolistik, pasar monopsoni, dan pasar oligopsoni. Oke, kita akan masuk ke pembahasan mengenai analisis usaha. Nah, untuk pada kali ini eh, saya mewawancarai sebuah UMKM yang dimiliki seorang bernama Faiz, yaitu Sate Madura CID. Usahanya ini sudah berjalan selama 5 tahun. Terdapat dua menu pilihan yang tersedia dan ditawarkan oleh konsumen, yang ditawarkan pada Sate Madura CID ini, yaitu sate ayam dan sate kambing. Untuk sate ayamnya sendiri berkisar dengan harga 18.000, yaitu dengan porsi dengan kulit, dan 20.000 dengan porsi full daging. Untuk sate kambingnya sendiri dihargai sekitar Rp30.000. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan menganalisa menu sate ayam pada Sate Madura CID, karena secara umum sate ayam lebih mudah dijumpai dan dapat dinikmati oleh semua kalangan usia. Karena tekstur daging yang dimiliki lebih lembut dan halus dibandingkan sate kambing. Oke, kita akan masuk pada analisis produk dan pasar. Menu sate ayam CID ini dapat dikategorikan sebagai private goods. Kenapa private goods? Karena private goods adalah barang atau produk yang dapat dimiliki secara eksklusif oleh individu dan kelompok tertentu dengan cara membayarnya. Dalam hal ini, untuk dapat memiliki dan menikmati sate ayam Sate Madura CID, para konsumen harus membelinya dengan mekanisme harga tertentu. Konsumen dari sate ayam Sate Madura CID akan mempengaruhi kesempatan pihak lain untuk dapat menikmatinya. Dengan kata lain, sate ayam ini termasuk dalam barang rivalitas. Jadi menu sate ayam yang ditawarkan oleh Sate Madura CID termasuk dalam kategori private goods. Nah, untuk karakteristik utamanya sendiri terdapat dua bentuk, yaitu exclusivity yang tinggi dan juga rivalitas yang tinggi. Uh, Eksklusivitas berarti tidak semua orang dapat menggunakannya. Jadi karena untuk mendapatkannya kita harus mengerahkan sejumlah uang. Jika harga tidak dapat diterima konsumen, maka barang tersebut tidak akan dikonsumsi. Lalu untuk rivalitas, penggunaan barang oleh satu orang akan mengurangi ketersediaan untuk orang lain. Jika kita membeli satu porsi dari rata-rata 100 porsi sate ayam yang dijual Sate Madura CID perharinya, maka tersisa 99 porsi sate ayam yang tersedia dan dapat dijual oleh orang lain. Maka dari itu sate ayam ini termasuk dalam kategori private goods karena memiliki rivalitas yang tinggi. Kita akan masuk pembahasan selanjutnya. Mohon maaf, kita akan menganalisis pasarnya. Untuk sate Madura CID ini termasuk dalam pasar persaingan tidak sempurna monopolistik. Kenapa begitu? Karena terdapat banyak produsen atau penjual yang banyak menghasilkan produk serupa, yakni sate ayam. Akan tetapi memiliki beberapa perbedaan dalam beberapa aspek. Seperti yang kita ketahui ya, saat ini sudah banyak penjual sate ayam yang saling bersaing untuk mendapatkan hati pelanggan.
Tapi setiap produk yang ditawarkan memiliki karakteristik. Nah, dalam kasus sate Madura kayak gini, eh, ia memiliki keunggulan dan keistimewaan pada segi produknya. Itu seperti resep pada bumbu yang dimiliki yang merupakan warisan turun-temurun dari segi pelayanan maupun dari segi lain yang memberikan nilai unggul pada produknya. Nah, untuk penjual pada pasar monopolistik itu sendiri adalah tidak terbatas, tetapi setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter sendiri yang membedakannya dengan produk lainnya. Oke, kita akan langsung masuk saja kepada pembahasan analisis biaya produksi. Untuk yang pertama, kita akan membahas eh, biaya produksi, yaitu fixed cost terlebih dahulu, atau biaya tetap yang harus dikeluarkan. Nah, untuk fixed cost-nya itu sendiri bisa kita lihat yaitu terdiri dari 10 jenis barang ya. Itu ada gerobak, alat panggang, piring, kipas sate, pisau, wadah penyimpanan, cobek, kain lap, lampu, meja dan kursi, serta satu beban sewa yang harus ditanggung yaitu sewa tempat usaha dan keamanan. Bisa kita lihat untuk gerobak yang sendiri sebesar 4.200.000 ya untuk per unitnya. Dan rata-rata masa pakainya itu pun selama 5 tahun. Bisa kita lihat di sini. Jika kita jumlahkan semua barang yang terdapat di dalam table fixed cost ini, maka kita akan mendapatkan dengan total jumlah harga tertentu. Di sini saya lupa menuliskan jumlah total biayanya ya, mohon maaf. Uh, dan untuk masa penggunanya ini sendiri rata-rata masa pakainya adalah 5 tahun. Maka dengan itu kita harus membaginya total jumlah biaya barang yang ada di fixed cost ini dengan sebanyak 5 tahun yang akan kita konversikan dengan perhitungan bulan menjadi 60 bulan. Maka jika kita hitung harga biaya produksinya pada aspek fixed cost-nya, kita akan mendapatkan total fixed cost sebesar 590.900. Nah, ini adalah biaya tetap yang harus dikeluarkan sate ayam Madura KED ini selama sebulan dalam kurun waktu 5 tahun. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas biaya variabel atau variable cost. Nah, kita akan menyebutkan satu persatu apa saja yang termasuk dalam kategori variable cost di sini. Sini kita akan melihat ya ada ayam, beras, bawang merah, bawang putih, cabai merah, kacang tanah, garam, kecap manis, bawang goreng, jeruk limau, tusuk sate, bungkus sate, daun pisang, karet, gas LPG 3 kilo, plastik kresek, dan juga sewa listrik dan lain. Di sini rata-rata pembelanjaan pada biaya variable cost atau biaya variabel yang dikeluarkan sate Madura KED ini adalah pada kurun waktu sehari ya. Nah, untuk itu kita akan mengalihkan sebanyak 30 hari karena kita akan menghitung biaya variabel ini dalam perhitungan per bulannya. Maka di sini kita akan mendapatkan total biaya variabel sebesar 10.520.000 dari total perhitungan biaya-biaya pada barang-barang yang ada di sini dan biaya sewa yang ada di sini. Oke, kita akan masuk pada analisis variabel cost yang pertama. Oke, kita akan masuk pada perhitungan pendapatannya atau total pendapatan. Di sini
Total revenue atau total pendapatan adalah harga dikali dengan jumlah barang yang terjual per bulan. Dalam hal ini adalah jumlah porsi yang terjual dalam sebulan. Nah, untuk harganya sendiri kita akan bulatkan menjadi 20.000 itu dengan sate ayam yang full daging ya. Dengan uh, wawancara yang saya lakukan pada Sate Madura ID ini, selama perharinya porsi sate ayam yang terjual adalah sekitar 50 sampai 60 porsi. Maka dengan itu jika kita kalikan selama sebulan, maka akan mendapatkan sebanyak 1.650 porsi yang terjual. Oke, kita akan langsung saja menghitungnya. Itu harga dikali dengan porsi yang terjual. 20.000 dikali dengan 1.650 porsi. Maka kita akan mendapatkan total pendapatan kotor selama sebulan yaitu 33 juta rupiah. Nah, ini masih pendapatan kotor ya, karena uh, masih belum dikurangi oleh biaya-biaya pengeluaran yang lain. Oke, untuk selanjutnya kita akan menghitung total cost atau biaya total. Biaya total sendiri atau total cost rumusnya adalah fixed cost ditambah dengan variable cost. Nah, kita akan menghitung, yaitu fixed cost-nya sendiri adalah sebesar 550.900 rupiah ditambah dengan variable cost sebesar 10.520.000 rupiah. Maka kita akan mendapatkan biaya total pengeluaran Sate Madura ID ini adalah sebesar 11.110.900. Nah, untuk average total cost-nya atau rata-rata biaya totalnya, di sini kita punya rumus yaitu total cost dibagi dengan quantity produk atau uh, porsi yang terjual. Ini 11 juta yang kita dapatkan dari sini. 11.110.900 dibagi dengan 1.650 porsi atau unit. Maka kita akan mendapatkan average total cost sebesar 6.734. Oke, lalu yang keempat kita akan menghitung average fixed cost. Nah, bagaimana rumus perhitungannya? Untuk rumus perhitungannya sendiri adalah total fixed cost dibagi dengan porsi. Yang ini 550.900 dibagi dengan 1.650. Maka kita akan mendapatkan rata-rata biaya fix atau biaya tetap sebesar 358 rupiah. Nah, untuk average variable cost sendiri atau rata-rata biaya variabel, rumusnya adalah variable cost dibagi dengan porsi atau quantity. Maka kita akan mendapatkan yaitu 10.520.000 dibagi dengan 1.650 porsi. Dengan hasil yaitu sebesar 6.376 rupiah. Nah, untuk profit atau keuntungan yang didapatkan oleh Sate Madura ID ini, kita dapat menghitungnya dengan rumus total revenue dikurang dengan total cost. Atau dengan kata lain, pendapatan dikurang dengan biaya total yang dikeluarkan. Nah, untuk itu, pendapatan selama sebulan yang ini 33 juta dikurang dengan biaya total yang harus dikeluarkan selama sebulan yaitu 11.110.900. Maka total laba bersih atau profit yang diterima oleh Sate Madura ID adalah sebesar 21.889.100 pada menu sate ayamnya. Nah, demikian untuk laba bersih yang diterima selama sebulan ya pada usaha sate ayam Sate Madura ID ini. Selanjutnya kita akan masuk pada kesimpulan. Sate Madura CID menunjukkan adanya daya saing yang tinggi. Preferensi konsumen sangat berpengaruh pada karakteristik produk yang beredar di dalam pasar monopolistik, di mana ada banyak produsen di dalamnya. Analisis biaya produksi akan memberikan manfaat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengendalian biaya dan penetapan harga jual yang mendatangkan profit yang maksimal. Oke, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi menambah wawasan
dan pengetahuan yang kita uh, dapatkan. Semoga dapat menjadi pemahaman yang mendalam. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.